92.4 FM, MNC Trijaya Kendari. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar MNC Trijaya FM Kendari dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya untuk pagi hari ini, hari Jumat 25 September 2020 kita kembali lagi dalam salah satu rangkaian spesial talk show, radio talk show bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio. Untuk hari ini saya Hengki Riawan menemani Anda. Kita akan membahas mengenai bantuan sosial tunai, mengenai penyaluran secara cepat dan tepat bagi masyarakat terdampak COVID-19. Nah, pendengar MNC Trijaya, seperti yang kami sampaikan di beberapa media sosial bahwa hari ini kita sudah kedatangan tamu dari PT Pos Indonesia Kendari, ada Bapak Surya Hambali. Selamat pagi Pak Surya, senang bisa menyapa Bapak untuk pagi hari ini dan senang bisa bergabung. Selamat pagi Pak. Ya, dan untuk pagi hari ini pendengar MNC Trijaya, narasumber berikutnya ada dari Dinas Sosial Kota Kendari, ada Ibu Haja Sri Nursam Dewi yang lebih akrab dipanggil Ibu Dewi. Selamat pagi Bu Dewi, beliau adalah Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Kendari. Pagi Bu Dewi. Selamat pagi kembali Pak Hengki. Iya. Bu Dewi dan Pak Hambali, kita tentunya masyarakat, utamanya masyarakat Kota Kendari dan masyarakat Sulawesi Tenggara yang tentunya menantikan ini mengenai bantuan sosial tunai, apalagi di masa pandemi ini banyak masyarakat yang sangat terdampak akibat COVID-19. Dan tentunya untuk itu pemerintah melalui Kementerian Sosial sudah memberikan bantuan, yaitu berupa bantuan sosial tunai. Nah, pendengar yang mau gabung nanti bisa gabung di 92,4 MNC Trijaya FM Kendari, nanti bisa di WhatsApp di 0812 1177 9240. Dan untuk Anda silakan nanti bisa di WhatsApp untuk pertanyaannya, saya akan sampaikan nanti kepada dua narasumber. Ya. Ini kita akan berbicara seputar pendistribusian bantuan sosial tunai yang tentunya ini Bapak dan Ibu narasumber ini harus segera sampai untuk segera diberikan kepada masyarakat dan membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19 secara cepat dan tepat sesuai tema kita untuk hari ini. Ya, ini tentunya sejalan dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Nah, saya ingin tahu nih Pak atau Ibu, seperti apa bentuk kerjasama antara Kementerian Sosial dan PT Pos Indonesia dalam proses penyaluran bantuan sosial tunai ini? Barangkali dari Ibu Dewi dulu nih, biar lebih segar nih pendengar kita yang lagi dengarkan baik di kendaraan ataupun lagi ada di rumah. Baik Bu Dewi, silakan. Terima kasih banyak Pak Hengki. Tentunya bentuk kerjasama antara Kemensos atau Dinas Sosial Kota Kendari dengan PT Pos, kita selalu menjalin kerjasama yang baik, selalu berkoordinasi agar memudahkan dan mempercepat kepada masyarakat dan penyaluran BPNT itu bisa tepat sasaran. Begitu Pak Hengki? Jadi Dinas Sosial sudah mengambil langkah-langkah juga ya untuk mempercepat itu. Kalau dari PT Pos sendiri Pak Hambali, bagaimana Pak Surya ya saya panggilnya? Ya Pak Surya, bagaimana ini Pak untuk PT Pos sendiri dengan penyaluran ini? Sepertinya sudah masuk tahapan yang ke-6 ini Pak ya. Betul. Kita sudah salurkan, PT Pos sudah menyalurkan dan sementara berjalan nih. Bagaimana nih tanggapannya Pak tentang bentuk kerjasama antara Kemensos dengan PT Pos? Makasih Pak Hengki. Untuk kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Kendari itu dimulai pada awal Mei 2020. Begitu kita menerima perintah untuk melakukan penyaluran BST tahap pertama. Nah, kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, terutama bidang PFM. Nah, itu untuk mempercepat penyaluran, itu daftar nama-nama penerima KPM itu kami informasikan untuk di mapping ulang, dan setelah itu langsung kita lakukan melakukan jadwal bayar. Pada saat bulan Mei itu dilakukan pembayaran pertama itu tanggal 12 Mei 2020.
terus berlanjut sampai tahap 6 yang sekarang sedang berjalan. Saat ini yang berjalan adalah tahap 4, tahap 5 dan tahap 6. Oh, jadi sekalian 3 ini Pak, 4, 5, 6 ya? Ya, dan akan disalurkan lagi mulai hari Minggu ini tahap 6 susulan sebanyak 6.317 KPM keluarga penerima manfaat. Jadi ini terus nyambung dari tahap 4, 5 dan tahap 6. Tahap 4 dan 5 itu dimulai tanggal 18 September. Ini sudah 1 minggu Pak, 18 September. Sudah berjalan dari 18 September. Nah, sejauh ini Pak, kendala yang dihadapi dari PT POS sendiri untuk menyalurkannya, apakah berjalan lancar ataupun masih ada terkendala di lapangan, masyarakat yang tidak memiliki hak untuk menerima bantuan itu juga hadir Pak? Oh. Kalau selama ini alhamdulillah berjalan lancar. Nah, untuk yang memang ada yang belum menerima bantuan kan itu ada sudah diusulkan dari Dinas Sosial Kota Kendari. Makanya ini ada masuk lagi 6.317 KPM yang rencananya kita bayarkan mulai hari Minggu ini tanggal 27 September. Jadi itu ada tambahan yang sebelumnya kemungkinan belum masuk di daftar BNBA, by name by address KPM yang sudah kita salurkan dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan sampai tahap 6 ini Pak. Oke. Ya, kalau dari Dinas Sosial sendiri nih Pak, Bu, mengenai data penerima bantuan itu, apakah sudah sinkron dengan apa yang disampaikan kepada PT POS untuk menyalurkannya? Apakah masih ada misalnya masyarakat yang datang langsung ke kantor Dinas Sosial untuk menuntut juga untuk bisa dapat bantuan itu Bu, untuk tambahan barangkali? Apakah Dinas Sosial menerima atau berjalan saja sesuai dengan data yang sudah diterima dari tahap awal? Iya, baik. Sesuai informasi dari POS memang sangat-sangat kita berterima kasih dari pemerintah pusat, begitu juga dari pemerintah kota, Bapak Wali Kota sangat apresiasi bantuan. Beliau itu menyampaikan agar masyarakatnya bisa berdampak COVID dapat diberikan bantuan semaksimal mungkin. Jadi beliau Bapak Wali Kota itu menyampaikan kirim saja usulan sebanyak-banyaknya di kementerian supaya masyarakat kita nanti kementerian yang menilai memberikan. Tapi alhamdulillah seperti disampaikan tadi Pak Pos, dari tahap 1 sampai tahap 6 ini sudah sekitaran 5549 KPM Pak ya Pak Pos. Dan ada penambahan dari Kemensos 6.317. Informasi dari Pak Pos mungkin hari Minggu disalurkan lagi. Oke, baik, informasi di awal perjumpaan kita untuk pagi hari ini dalam spesial talk show bersama PT POS Indonesia dan juga bersama Dinas Sosial Kota Kendari. Saya masih mengajak Anda untuk gabung di 0812 1177 9240. Ini sudah ada tadi pertanyaan, tapi sebentar kita simpan aja dulu karena waktu kita masih panjang ini, masih ada kurang lebih 40 menit lagi perbincangan kita untuk menyampaikan mengenai bantuan sosial tunai ini. Anda jangan kemana-mana pendengar MNC Trijaya, tetap stay tune di 92,4 Radio MNC Trijaya FM Kendari. Ya, dan untuk pendengar, sekali lagi saya ingatkan kepada Anda untuk gabung di 0812 1177 9240 untuk memberikan pertanyaan Anda. Kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Ya, baik, 92,4 MNC Trijaya FM Kendari dimanapun Anda berada. Kita masih di spesial talk show untuk hari ini, Jumat 25 September 2020, dan saya masih bersama dua narasumber kita yang tentunya akan memberikan informasi apapun tentang bantuan sosial tunai. Ada Kepala PT POS Kendari, Bapak Surya Hambali, dan juga ada Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Kendari, Ibu Dewi, yang masih setia bersama Anda di frekuensi 92,4. Ini sudah ada beberapa pertanyaan ini Bu Dewi dan Pak Surya, tapi sebentar kita akan memberikan kesempatan kepada pendengar kita nih. Ada yang masuk lewat WhatsApp dan juga lewat media sosial kita.
Nah, kita masuk ke daerah 3T. Nah, tentunya seperti apa upaya penyaluran agar lebih cepat dan tepat karena kita mengingat masih banyak akses yang susah ditempuh untuk daerah 3T tadi. Barangkali ada juga yang terkendala dengan layanan teknologi yang belum sampai dan belum tersedia di lokasi tersebut. Nah, sejauh ini dari PT POS sendiri ini Pak, untuk layanan 3T sendiri untuk Sulawesi Tenggara di daerah mana saja Pak yang memiliki kekurangan akses misalnya ke teknologi tadi? Ya. Untuk Sulawesi Tenggara, kita juga melakukan penyaluran ke komunitas untuk daerah-daerah yang masuk 3T tadi. Ya. Seperti di Kabupaten Muna itu ada di Kecamatan Pasikolaga, terus Pasir Putih, Towea. Nah, itu kita lakukan pembayaran ke lokasi sesuai jadwal, diinformasikan kepada camat maupun kepada lurah atau kepala desa. Kita melakukan penyaluran langsung 3 tahap sekaligus, yaitu seperti yang dilakukan pada tahap 1, tahap 2 dan tahap 3, termasuk pada tahap 4, 5 dan 6. Nah, daerah lainnya juga adalah yang di wilayah kerja kami kantor pos Kendari adalah di Wakorumba, Kabupaten Buton Utara, termasuk di Kapoiala itu Kabupaten Konawe, terus Saponda dan Saponda Laut Kabupaten Konawe, terus Kecamatan Lasolo Kepulauan di Konawe Utara, termasuk Kolaka Utara adalah Kode Oha, Wawo dan Lambai. Itu kita lakukan pembayaran 3 tahap sekaligus ke lokasi. Memang beberapa lokasi itu tidak terdapat sinyal seluler, tapi teknologi itu ya Pak ya, jadi langsung dibagi sekaligus langsung dibagi sekaligus, tetap tidak menjadi kendala bagi kami, tetap kita lakukan pengantaran, termasuk juga di Kecamatan Launti. Di Kecamatan Launti itu kita melakukan juga menyeberang dengan kapal ke lokasi itu, melakukan pembayaran selama 2 hari kemarin. Demikian. Oke, kalau dari Dinas Sosial sendiri nih Bu Dewi, kayaknya nih Kota Kendari ini berseri-seri terus nih, nggak ada kendala kayaknya. Ya, Alhamdulillah kalau di Kota Kendari 11 kecamatan, saya pikir kita berada di Kota Kendari ini seperti Pak Hengki katakan 3T, yaitu tertinggal, terpencil dan terbelakang. Kalau di Kota Kendari masih bisa sih dijangkau Pak. Abeli sana, kalau Abeli dalam masih dalam wilayah Kota masih Kendari, masih dekat bisa Kota ya? Kendari. Maksudnya signal masih kencang gitu Pak. Seperti itu begitu Pak Hengki. Alhamdulillah Kota Kendari bisa terjangkau. Oke, untuk penerima bantuan disabilitas Pak, tentunya kan mereka aksesnya untuk sampai ke kantor pos itu kan agak susah. Apa sih langkah-langkah yang dilakukan oleh PT POS sendiri untuk menjangkau masyarakat kita yang terkendala akibat ada yang disabilitas, ada yang sakit ataupun apa? Apakah mereka harus datang wajib ke kantor pos untuk mengambil bantuannya? Atau PT POS sendiri mengirim pegawainya untuk memberikan langsung kepada mereka? Baik Pak Hengki, untuk penerima disabilitas maupun orang tua lanjut usia itu kan atau yang sakit, kita melakukan antaran ke rumah KPM, keluarga penerima manfaat yang bertalian, dengan berkoordinasi dengan dinas sosial. Ada tim dari Puskesos menyampaikan bahwa yang ini orangnya tidak bisa hadir ke kantor pos, kita didata setiap hari, dilakukan antaran juga setiap hari Pak. Ada yang diantar pagi, ada juga yang lakukan antaran kedua mulai jam 2 sampai jam 6 sore itu kita lakukan pengantaran. Jadi tetap PT POS menyalurkannya ya dengan mendapatkan bantuan dari tenaga yang tadi Bapak sebutkan. Betul. Kalau dari Dinsos sendiri nih, apakah melakukan pendampingan ini Ibu? Alhamdulillah Pak, kalau dari Dinas Sosial memang ada kaki-kaki kami di lapangan, ada namanya Tenaga Kerja Sosial TKSK, juga ada Puskesos. Informasi dari POS mereka kita selalu berkoordinasi, begitu juga POS menyampaikan jadwal-jadwal yang sudah dilaksanakan setiap kelurahan ataupun kecamatan, sehingga setelah dipilah ada yang dapat disabilitas ataupun keluarga lansia, saya melihat sendiri dan kadang juga saya ke POS, Pak POS juga kadang ke kantor melihat dan mengantarkan langsung kepada masyarakat yang sakit, yang tidak mampu. Namun KPM yang sehat, alhamdulillah dia langsung ke POS menerimanya Pak. Seperti itu Pak Hengki? Ya, baik. Untuk dalam kegiatan penyaluran bantuan sosial tunai ini Pak Surya, untuk memperlancar prosesnya,
teknologi apa yang dibangun dari PT Pos Indonesia sendiri dalam mendukung kegiatan penyaluran bantuan sosial tunai ini? Baik Pak Hengki, dalam penyaluran BST kali ini memang agak berbeda dengan BLT-BLT sebelumnya, ya baik BLSM maupun PSKS yang hanya scan danom gitu. Nah kalau yang sekarang ini kita juga menggunakan aplikasi PGC namanya, ya Pos Giro Cash. Jadi setiap melakukan pembayaran itu setiap KPM memegang kartu keluarga dan KTP-nya itu dipoto. Jadi itu data terbaca real time oleh Kemensos dan juga pengambil keputusan stakeholder kami, baik Kemensos maupun kantor pusat, kantor regional kami. Jadi apabila ada pengaduan siapa yang mengambil itu kita bisa flashback Pak, karena ada foto KPM yang kita tampilkan. Nah itu aplikasinya itu Pos Giro Cash yang bisa data itu setiap saat terbaca, berapa realisasi, berapa sisa bisa terbaca. Jadi kelihatan langsung ya Pak ya? Iya. Oke. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Ini berkaitan juga nanti dengan pertanyaan saya sebenarnya, tapi sudah ada yang menyampaikan untuk pertanyaan. Kalau dia tidak menerima dan belum terdata, apakah masih bisa untuk menerima bantuan sosial tunai ini untuk tahap berikutnya ini Bu Dewi? Terima kasih Pak. Jadi ini saya jawab dulu nih, ada pertanyaan namanya nih. Oh boleh. Ini Pak Wawan ya di Baruga. Terima kasih Pak Wawan. Ini tadi kalau dia belum sempat menerima dan belum terdata, terus apakah masih bisa mendapatkan bantuan sosial tunai ini? Ini nanti berkaitan dengan pertanyaannya kepada Bapak dan Ibu narasumber ya, untuk kriteria yang berhak menerima bantuan sosial tunai. Tapi kita jawab dulu ini Pak Wawan punya pertanyaan. Terima kasih Pak Ning. Selamat pagi dan menjelang siang untuk Pak Wawan. Ya. Jadi memang pemerintah kota dari Dinas Sosial semaksimal mungkin untuk mensejahterakan masyarakat apalagi dampak COVID-19 ini. Kami sendiri sebagai pekerja sosial itu memang ikhlas untuk menginformasikan ke pusat agar bisa diberikan tambahan-tambahan kepada keluarga Kota Kendari. Memang ini ada penambahan 6.317. Jadi saya harapkan bagi keluarga miskin ataupun masyarakat yang belum sempat menerima bisa mengusulkan ke Puskesos. Ada namanya Puskesos Pak, karena yang tahu itu adalah masyarakat miskin ini adalah dari RT RW baru ke kelurahan. Kemudian dia masuk di DTKS. Data DTKS setelah itu dia terdaftar di aplikasi 6MG. Oke. Seperti itu Pak. Ini masih lanjut, ada pertanyaan dari Ibu Ningsi terkait bantuan sosial tunai ini. Saya juga belum menerimanya, Bu. Kalau bisa ditahu berapa sebenarnya nilai nilai tunainya yang diterima? Apakah ada potongan ataupun terima langsung selama 3 bulan? Terima kasih Bu Ningsi. Alhamdulillah. Dan itu penerimaannya setiap bulannya itu selama 3 bulan dari program BLT ini 600 per bulan selama 3 bulan Pak ya Pak Pos. Kemudian ada kebijakan pemerintah lagi selanjutnya 300.000 sampai berakhir Desember. Itu per bulan 300.000 atau? Sejak bulan April mulai Mei Pak ya. Mulai Juni, Juli, Agustus, September itu selama 3 bulan 600.000 per bulan. 600.000 per bulan. Begitu Bu Ningsi. Kemudian selanjutnya Bapak Presiden memberikan kebijakan untuk dilanjutkan sampai Desember. Entahlah, nanti kita berdoa masyarakat khususnya Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, mudah-mudahan Bapak Presiden bisa memberikan lagi bantuan-bantuan, tapi mudah-mudahan juga sudah berhenti COVID-19 ini supaya perekonomian semakin meningkat. Pak Surya ada yang mau ditambahkan Pak barangkali Pak? Tidak lupa masih ada tambahan tadi, saya tidak jawab, mohon maaf. Saya menyampaikan sama Ibu Ningsi, kalau untuk pemotongan tidak ada. Jadi karena bersih Pak, karena coba ditanya Pak Pos, itu langsung diterima di pos utuh. Terima kasih. Ya Pak Surya, ada yang mau ditambahkan Pak? Tambahan dari kami Pak Eki pada Bu Ningsih bahwa
penyaluran ini kan sudah 6 tahap ya. Nah, yang bulan April, Mei, Juni itu kan mulai disalurkan. April, Mei itu di bulan Mei dan Juni. Nah, jadi tahap 1, 2, dan 3 itu sebesar 600.000 per bulannya. Nah, yang tahap 4, 5, dan 6 yang sekarang berjalan itu 300.000 per bulan. Dan itu belum pernah sekalipun kita melakukan pemotongan atas nama. Jadi full diterima karena dihitung di hadapan pada saat penyaluran. Begitu. Oke, baik pendengar MNC Trijaya yang masih mau bertanya, nanti selepas lagu kita dengarkan dulu lagu berikut ini, semoga bisa menghibur. Jangan stres ya, kalau yang belum dapat bisa langsung ke Dinsos Kota Kendari biar nanti ada tim yang akan mengecek apakah Anda layak bisa mendapatkan bantuan sosial tunai. Yang jelas PT Pos selalu setia menyalurkannya tanpa ada potongan sama sekali. Jadi tinggal nanti Anda koordinasi juga dengan Dinas Sosial. Barangkali nama Anda terdaftar di situ atau bisa daftar atau bertanya-tanya tentang kriteria atau syarat-syaratnya. Sebentar, syarat-syarat penerima BST itu apa saja Bu ya? Nanti bisa dijawab selepas lagu yang berikut ini.